Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Irsyad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan mitra muslimin dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sore hari ini di tengah-tengah kesibukan hadirin, para pendengar juga, kita manfaatkan waktu yang singkat untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu agar amal yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan tuntunan agama kita. Karena ikhlas saja tidak cukup, jadi harus ada syarat mutabaah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wabil khusus di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Secara global itu dibagi menjadi dua. Ada yang kaitannya dengan hablum minallah. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan hablum minan nas. Yang kaitannya dengan hablum minallah di antaranya adalah siyam Ramadan. Jadi puasa di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini amalan yang paling utama di bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan reward yang sangat luar biasa. Di dalam hadis kursi dikatakan, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah melulu untukku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Bagaimana balasan Allah, wallahu ta'ala a'lam. Di hadis-hadis yang lain, bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa, nanti masuk surganya lewat pintu Rayyan. Kemudian orang-orang yang berpuasa, kata Rasulullah di dalam hadis, lis-shaimi farhatani. Orang yang melaksanakan ibadah puasa itu ada dua kegembiraan yang akan diperolehnya. Yang pertama adalah farhatun inda fitrihi, bahagia, gembira saat dia berbuka. Subhanallah, ini luar biasa. Haus dan dahaga yang dialami oleh as-saimun, orang-orang yang berpuasa, itu akan hilang dan terasa betul-betul nikmat pada saat azan dikumandangkan, kemudian kita baca doa dan meneguk segelas air, itu dahaga sudah hilang. Luar biasa bahagia. Bahagia juga saat nanti mengakhiri Ramadan.
karena mendapatkan atau meraih predikat muttaqun. Nah, bahagia atau gembira yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Gembira atau bahagia pada saat bertemu dengan Rabbnya. Nah, di sini Allah akan memberikan balasannya. Kita tidak tahu apa balasan Allah Subhanahu wa taala. Istimewa lagi, puasa ini nanti akan datang hari kiamat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyami wal Qur'ani ya'tiyani yaumal qiyamah, syafi'an li ashabihima." Puasa dan Quran itu akan datang menemui orang yang berpuasa dan orang yang membacanya. Puasa akan berkata, "Ya Rabb, wahai Rabb, dia tertahan tidak makan mulai pagi sampai sore. Dia berpuasa ya Allah, karenamu. Aku halangi dia tidak makan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dia lakukan karena mengharapkan ridhamu ya Allah. Aku yang menghalangi dia. Aku datang memberikan syafaat kepadanya." Puasa berbicara seperti itu. Nah, oleh karena itu Nabi SAW memberikan satu tips khusus bagi orang yang berpuasa. Beliau mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang puasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita ikhlaskan niat kita. Kita raih amalan utama ini. Kita lakukan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita lakukan sampai hari ini itu hari yang ke-12. Ini amalan utama yang pertama, yang kaitannya dengan hablum minallah. Yang kedua, idza kana Allah Subhanahu wa ta'ala furida lana as-siyama fi nahariha faqad sannallahu alaina al-qiyam fi layaliha. Kalau Allah mewajibkan puasa pada hari-harinya Ramadan ini, dan Allah juga mensunnahkan bagi kita untuk qiyam Ramadan, melaksanakan salat di malam-malam Ramadan ini, sebagaimana sabda Nabi secara khusus untuk Ramadan, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang puasa, siapa yang salat di malam-malam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Kalau malam-malam di luar Ramadan, Rasulullah rata-rata bangun di tengah malam. Ibtataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Beliau biasa membuka salatnya di malam hari dengan 2 rakaat ringan. Tapi khusus di bulan Ramadan, raghaba li hadhihi al-ummah. Rasulullah memberikan targhib, memberikan penggembiraan ya bagi umat ini, dan mencontohkan melaksanakan ibadah salat di awal malam. Ba'da salatil isya mubasyaratan. Ini luar biasa. Sudah diberikan rukhsah bagi umat ini, dispensasi untuk mengawalkannya. Kalau ini tidak diambil, tidak diraih, tidak diseriusi gitu ya, rugi. 1 hari ketinggalan, orang tidak melaksanakan qiyam Ramadan, rugi. Karena beda, malam-malamnya berbeda dengan malam-malam biasa.
Bahkan Nabi SAW mengistimewakan beliau sholat mulai dari awal malam sampai menjelang sahur. Sahabat Utsman bin Affan sholat menghatamkan Al-Quran dalam waktu 2 rakaat. Enggak bisa dibayangkan. Qiyamnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu mengambil fadilah Ramadan. Tidak dilakukan dengan cepat-cepat sebagaimana terjadi di zaman kita sekarang ini. Mari kita perhatikan bagaimana Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim di kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan ketika Rasulullah sholat di masjid, aku ikut di belakangnya. Laqad hamamtu bisu. Saya punya pikiran jelek. Rasa-rasanya saya mau duduk atau saya tinggalkan Nabi sholat sendirian. Limadha ya Abdullah bin Mas'ud? Kenapa wahai Abdullah bin Mas'ud? Beliau mengatakan selesai Rasulullah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surah Al-Baqarah. Begitu selesai, ini barangkali sujud, ruku' Rasulullah. Ternyata Rasulullah meneruskan membaca surah Ali Imran. Setelah selesai baca Ali Imran, barangkali Rasulullah rukuk sekarang ini. Masya Allah, dilanjutkan baca surah An-Nisa sampai habis. Kata Abdullah, besoknya aku gak ikut lagi katanya. Itu baru 1 rakaat. Rukuknya katanya itu hampir sama dengan baca Qur'annya. Berapa juz itu? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa berapa juz? 4 ya? Atau 5? Berapa jam? Rukuknya sama gitu ya. Kalau rukuk sama seperti itu, kira-kira apa yang terjadi? Apa enggak ngeper ya? Lututnya ini. Kalau sujud masih enak ya, mungkin bisa tidur dia. Ini rukuk. Apa bisa orang menjaga keseimbangannya? Kalau nggak seimbang bisa jatuh. Karena sama dengan berdirinya, Masya Allah, luar biasa. Begitu sujud sama dengan rukuknya, Masya Allah. Nggak ada yang bisa menyamai baginda Rasulullah SAW. Sehingga beliau sholat, mencontohkan sholat di masjid hanya 3 kali saja. Ini sudah merupakan contoh bahwa sholat qiyamul Ramadan dilaksanakan dengan berjamaah. Rasulullah, kenapa engkau tidak keluar pada malam keempat? Saya tahu kalian banyak sekali berkumpul, tapi saya khawatir kalau saya sholat lagi dan Allah jadikan nanti itu wajib, kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Masya Allah, inilah Nabiur Rahmah, Nabi yang memiliki kasih sayang yang luar biasa. Tahu dia umat ini dia nggak mampu melaksanakannya. Nah, ini amalan utama yang kedua ya. Jangan sampai ditinggalkan malam-malamnya ya. Sekalipun kita tidak mampu seperti Rasulullah, tapi kita ambil tumakninah ya. Bagaimana sholat tarawih, sholat malam ini dilakukan dengan tumakninah, tidak dengan cepat-cepat. Amalan yang kedua diteruskan. 10 menit lagi. Baik. Ini yang kaitannya dengan hablum minallah. Yang ketiga sekarang. Amalan yang tidak kalah pentingnya, dan dia adalah merupakan amalan yang menjadi fokus para ulama-ulama, yaitu tilawatil Quran. Tilawatil Quran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan inilah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah ya 185. Bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan
interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim sebagaimana ulama-ulama dahulu ya. Sekali lagi, enggak ada yang bisa menyamai mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala di bulan Ramadan menghatamkan 60 kali. Menghatamkan. Ada juga yang 3 hari sekali menghatamkan Al-Quran. Ada yang 1 hari. Ada yang 2 rakaat seperti Utsman bin Affan. Loh, kan ada larangan kalau menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Iya, betul. Tapi ini Ramadan. Para sahabat-sahabat Nabi SAW lebih intensif lagi membaca Al-Quran lailan wa naharan, siang dan malam. Karena mereka tahu nanti Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man qara harfa minal Quran falahu ajr wal ajru bi 'ashri amsalihha. Man qara Al-Quran falahu hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalihha. Siapa yang membaca Al-Qur'annya 1 huruf saja, itu memiliki pahala atau kebaikan 10 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 10 190 pahala yang akan didapatkan kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Ini amalan utama kaitannya dengan hablum minallah. Mari kita giatkan lagi tilawatil Qur'annya. Orang-orang terdahulu bisa, kenapa kita tidak bisa? Kalau di Ramadan tidak bisa menghatamkan Al-Quran, saya tidak bisa menjamin di luar Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran. Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala bantu hamba-hambanya dengan mengikat setan-setan besar. Yang kita hadapi sekarang adalah hawa nafsu kita. Kalau di sini tidak mampu, bagaimana dengan di luar Ramadan? Nah, oleh karena itu, mari kita intensifkan lagi amalan-amalan ini, tilawatil Quran ini. Ini amalan utama kaitannya dengan hablum minallah. Baik, mitra muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan jamaah Masjid Al-Irsyad yang hadir saat sekarang ini, tadi sudah kita bahas 3 ya. 3 amalan utama. Yang pertama adalah siyam Ramadan, puasa Ramadan. Yang kedua qiyam, itu salat tarawih. Yang ketiga adalah tilawatil Quran. Yang keempat adalah al-iktsaru minad du'a wal istighfar, memperbanyak doa dan istighfar. Ini kaitannya dengan hablum minallah. Karena sungguh sangat mahal sekali. Puasa ini betul-betul mahal nilainya. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang lalu dan yang ma taqaddama min dzambi. Oleh karena itu amalan-amalan pendukung ini harus dilakukan. Istighfar yang banyak, doa yang banyak. Wabil khusus nanti kalau sudah masuk 10 terakhir, perbanyaklah berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an. Sepanjang hari, sepanjang malam kita memperbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau bisa saya dulu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Banyak istighfar, iktiraf, mengaku banyak dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Yang kelima adalah al-i'tikaf. I'tikaf, berdiam diri di masjid, luzumul masjid biniyati taqarrub ila Allah. I'tikaf yang paling afdal adalah masuk malam ke-20 ya. Kita mulai i'tikaf, keluar nanti malam hari raya. Tempat yang paling afdal untuk i'tikaf adalah di Masjidil Haram Mekah. Yang kedua di Masjid Nabawi, yang ketiga di Masjid Aqsa. Kemudian di seluruh masjid di seluruh dunia yang di situ didirikannya salat Jumat. Iktikaf di 10 terakhir ini para ulama menghentikan semua kajiannya. Mereka banyak tilawah, banyak zikir, banyak berdoa.
dengan harapan mereka nanti diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, sungguh sangat rugi orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan, dosanya belum terampunkan. Iktikaf, amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang keenam, yang terakhir yang kaitannya dengan hablum minallah, yaitu ibadah, melaksanakan ibadah umroh. Kata Rasulullah, al-umratu fi Ramadan ta'dilu haji ma'i. Umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan berhaji bersamaku, katanya. Masya Allah. Kalau punya rezeki ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus punya semangat. Saya umroh di Ramadan. Bapak-bapak mau umroh? Enggak semangat. Mau umroh? Mau. Siapa yang enggak mau umroh ya? Dananya dari mana? Tanya Mas Kohar nanti ya. Barangkali sama FM punya reward ya, yang selalu hadir. Masya Allah, Ramadan umroh gratis 30 orang dia. Ya Pak Kohar ya, sampaikan kepada pimpinannya nanti, supaya jamaah kita ini semangat gitu ya, bisa umroh. Masya Allah, suara muslim mengadakan umroh bagi mereka-mereka aktif. Ini yang kaitannya dengan hablum minallah. Ya. Yang kaitannya dengan hablum minannas satu aja, yaitu memperbanyak sedekah. Nabi dalam sabdanya mengatakan apa? Man aftara sha'iman falahu ajr. Siapa yang memberi makan orang sedang berbuka puasa dapat pahala 1. Boleh jadi orang puasanya baru 1 hari dapat nilai 100 kali dia. Setiap hari dia ngirim 100 nasi bungkus ya. Masya Allah, luar biasa. Boleh jadi seorang itu berpuasa 1 hari dapat nilai 30 orang berpuasa. Dia ngirim nasi bungkus setiap hari 30 bungkus ya. Ini khusus Ramadan. Allah Subhanahu wa taala Masya Allah luar biasa. Rahmatnya luar biasa turun kepada kita. Ketika masuk Ramadan katanya, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Cepat sekali dia bersedekah, lebih cepat daripada rihil mursalah, lebih cepat daripada angin. Bagaimana dengan kita? Selama 12 hari ini, sudahkah kita mengeluarkan dana-dana kita, amwal kita untuk berinfak dan bersedekah? Masih ada kesempatan, jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Ini amalan yang kaitannya dengan hablum minannas. Masih banyak lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Subagio, tinggal di Teluk Sarera. Pertanyaannya Pak, kiat-kiat puasa yang dimaksud dengan ibadah yang lain ini, kata Allah kan aku kembalikan kepada, tapi kecuali 1, puasamu untukku. Nah, 1. Yang kedua, ini nikmatnya orang berpuasa. Yang pertama pada saat berbuka, yang keduanya saat berjumpa dengan Allah. Supaya kita yang dimaksud tadi dengan puasa yang akan berjumpa dengan Allah, dan itu pahalanya hanya Allah yang menentukan, itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, langsung saja dijawab, silakan Ustaz. Yang pertama tadi nggak jelas ya. Iya, terkait dengan kiat puasa Ustaz ya. Iya. Ada seorang ulama di dalam kitabnya Imam Ghazali itu membagi puasa menjadi 3. Yang pertama lah puasanya orang awam. Ini hanya mampu menahan lapar dan haus. Hawa nafsunya tidak. Lisannya tetap berkata-kata yang tidak baik. Pandangannya juga masih belum dijaga. Telinganya juga belum dijaga. Ini puasanya orang awam, sama dengan anak kita mungkin ya. Yang kedua lah puasa khas, khusus, menahan lapar dan haus, kemudian menahan hawa nafsu juga. Ini puasanya orang yang khusus. Belum kepada amalan-amalan yang lebih dalam lagi gitu ya. Kemudian yang kedua lah puasa khawasul khawas, orang yang sangat khusus. Bagaimana orang yang sangat khusus ini? Ya dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Tidak hanya menahan lapar dan haus, juga mengendalikan hawa nafsu, tapi mereka
melakukan amal-amal itu, kalau boleh dikatakan amal yang dilakukan tidak seperti biasanya. Sebagaimana tadi tilawatil Quran, dalam waktu 2 rakaat bisa menghatamkan Al-Quran, dalam waktu 1 bulan bisa menghatamkan 60 kali gitu. Diistimewakan betul ya. Di mana-mana zikir. Acara-acara yang tidak benar di televisi di off-kan, atau semua televisi off semua. Benar-benar puasa karena cuma 1 bulan, 29 hari atau 30 hari. Setelah itu 11 bulan kemudian kita bertarung lagi gitu ya. Masya Allah, kalau ini kita tidak mampu. Di luar Ramadan kita nonton TV, di Ramadan masa kita mau nonton TV? Udah fokus ibadah. Tidak hanya puasa menahan hawa nafsu juga, tapi semua al-jawarih, anggota badan kita juga turut berzikir, meningkatkan amal-amal kebajikan. Yang seperti inilah yang nanti akan puasa yang akan dibawa orang menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan nanti dia bahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua tadi Ustaz. Iya. Bahwa salah satu kebahagiaan orang berpuasa selain saat berbuka adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang bagaimana yang sebagaimana tadi itu ya. Jadi meningkatkan kualitas amalnya ya. Jadi karena Ramadan istimewa, amalan pun tidak biasa-biasa, tapi amalan yang teristimewa lagi gitu ya. Yang tadinya tilawatil Quran setiap harinya 1 halaman, sekarang 1 juz ya. Begitulah seterusnya ya. Baik ya. Nikmat berjumpa itu kita dapat pada saat apa Ustaz? Nikmat berjumpa dengan Allah yang menjadi salah satu nanti pada hari kiamat ya. Akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan diberikan wallahu taala alam. Wasaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa melulu untukku, aku yang akan membalasnya. Bagaimana balasan Allah? Wallahu taala alam. Tidak ada yang tahu. Baik ya. Demikian untuk Pak Bagio, pertanyaannya sudah dijawab dan ada kenang-kenangan hadiah dari Danis Collection berupa mushaf Al-Quran Pak ya. Bari tilawahnya makin diperbanyak Pak Bagio ya. Insya Allah. Baik, penanya kedua silakan Bapak. Sebut nama, alamat, kemudian pertanyaan. Singkat saja pertanyaannya Pak untuk berbagi waktu dengan yang lain. Langsung Pak. Pertanyaan saya ada 2. Nama Bapak? Nama saya Muhammad Haris di Pasar Kambing, Surabaya. Pertanyaan yang pertama tentang Qiyamul Lail. Di 10 malam yang terakhir itu di masjid ini biasanya ada tarawih 2 kali. Habis Isya sama midnight Ustaz. Nah, saya mau merencanakan mengikuti 2 event itu. Yang pertama, apakah saya mengikuti sampai witir, terus saya ikut lagi jam 12 malamnya tanpa witir, atau bagaimana caranya itu? Itu yang pertama. Yang kedua, iktikaf. Iktikaf ini terus terang saya ingin mengalaminya tahun ini. Nah, tata caranya ini secara pribadi saya belum pernah baca. Jadi bagaimana? Masuknya malam keberapa, pagi atau siang, atau terus pakai pulang ke rumah atau tidak? Nah begitu. Baik, tentang Qiyamul Lail di 10 terakhir. Sebenarnya kalau kita mengikuti sholatnya Nabi, itu waktunya mulai ba'da Isya sampai menjelang sahur. Karena nggak ada yang bisa gitu ya. Nabi secara khusus di 10 terakhir disebutkan dalam riwayat, idza dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ashrul awakhir, yang pertama yang dia lakukan adalah syadda izarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Ada yang mengatakan mengurangi makan, ada yang menafsirkan tidak berhubungan dengan istri-istrinya. Kemudian yang kedua adalah aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Untuk apa? Yang ketiga adalah ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Beliau dalam sabdanya mengatakan man qoma lailatal qadri, khusus siapa yang melaksanakan ibadah solat di malam-malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena zaman sekarang ini enggak mungkin ya
mulai dari awal orang tarawih sampai sekian tuh gak ada yang kuat ya. Di Mekah dan di Madinah kalau sudah masuk ke 10 terakhir tarawih sebagaimana biasa, tidak ditutup dengan witir. Nanti jam 12 malam mulai qiyamul lail disambung lagi sampai menjelang sahur. Nah, rugi kalau kita tidur di 10 malam terakhir ini. Kita manfaatkan. Nanti kalau kita mau bangun lagi jangan witir dulu. Loh, saya kan sudah witir tadi. Enggak apa-apa. Yang penting jangan nanti pas witir ya kita enggak ikut witirnya. Karena witir cuman 1 kali. La witrani fi lailah. Tidak ada salat witir dalam 1 malam ya. Kalau kita sudah witir misalnya ikut, ya nanti ketika qiyamul lail ya enggak usah ikut witir lagi. Tapi sebaiknya enggak usah ikut witir dulu. Nanti malamnya ikut salat dan ditutup dengan witir ya. Baik. Yang kedua, i'tikaf ya. I'tikaf Ustaz. Ya. Tata caranya. I'tikaf bagaimana tata caranya? Yang pertama, masjid yang kita pergunakan adalah masjid yang di mana di sana dilaksanakan sholat Jumat. Karena i'tikaf itu rukunnya ada 2. Luzumul masjid ya. Luzumul masjid biniati taqarrub ila Allah, yaitu berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah adamul khuruj, enggak keluar dari masjid. Illa li uzrin syar'iyyin, ada uzur syar'i, sakit atau mungkin ada yang meninggal dunia ya. Atau tempat wudunya di luar. Atau mau beli makan. Nah ini. Jadi kalau kita kepingin i'tikafnya benar-benar sempurna, kalau kita i'tikaf di satu masjid, ya sekarang insyaallah sudah mudah ya. Insyaallah semua masjid itu menyediakan buka puasa, menyediakan sahurnya juga deh, mudah ya. Kalau zaman dulu orang mau i'tikaf cuma bilang sama keluarganya, saya i'tikaf di masjid A. Nanti keluarganya tiap hari mengantarkan makanan. Jadi begitu seterusnya ya. Ya kalau sekarang alhamdulillah sekarang semuanya serba mudah gitu ya. Jadi kita tinggal masuk ke satu masjid, kita daftar saya mau ikut i'tikaf. Kemudian apa yang dilakukan? Yaitu banyak berzikir, banyak tilawatil Quran, banyak doa, tidak ngerumpi ya. Tidak ngerumpi, enggak ngobrol gitu ya. Atau pindah tidur. Saya mau i'tikaf di mana? Di Masjid A. Kenapa? Enak sana AC-nya enak. Di rumahnya enggak ada AC. Ini pindah tidur namanya, enggak i'tikaf namanya gitu ya. Jadi i'tikaf itu adalah ya tadi itu. Jadi benar-benar niatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dimulai pada malam ya. Pada malam ke-20, ada yang memulai pada malam ke-21 sampai nanti malam hari raya itu baru dia keluar dari masjid itu. Baik ya. Jadi tidak boleh ada kesempatan pulang saja sampai selesai i'tikafnya ya. Iya, enggak boleh pulang. Baik ya. Demikian Pak Muhammad ya. Pertanyaannya sudah dijawab oleh Ustadz Muhalimin Mahir dan hadiah juga mushaf Al-Quran spesial dipersembahkan oleh Danis Collection untuk Pak Muhammad yang sudah berinteraksi bersama kita. Satu lagi penanya, para jamaah, oke. Tidak kebagian satunya ya. Bapak dengan songkok coklat silahkan. Pertanyaan nama, pertanyaannya singkat saja Pak ya, langsung silahkan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini ada 2 Pak. Pertanyaannya ada 2. Khususnya kalau puasa itu ada pintu khusus ya Pak. Pintu royan. Itu khususnya puasa wajib. Kalau puasa sunnah bagaimana Pak? Itu 1. Terus yang kedua, setan dibelenggu. Kenyataannya kok kita masih ada banyak gangguan untuk menahan nafsu itu Pak. Apa itu suatu arti kiasan atau fakta gitu? Ya gitu aja, terima kasih. Baik, Bapak siapa di mana? Bapak Mujiono di Wonosari. Pak Mujiono, atas pertanyaannya juga dihadiahi mushaf Al-Quran dari Danis Collection ya. Terima kasih. Ustadz silahkan. Baik. Jadi pintu royan inilah khusus bagi mereka yang siam. Siam itu bisa wajib, bisa sunnah. Kalau wajib kan hanya di bulan Ramadan. Ada juga yang wajib, nazar ya, wajib. Kemudian selebihnya adalah sunnah. Jadi ini adalah pintu royan itu dimasuki oleh orang-orang yang suka berpuasa. Baik puasa wajib yang kita lakukan sekarang ini maupun puasa-puasa sunnah. Kemudian yang kedua,
ini setan diikat ini kiasan apa fakta gitu ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya idza dakhala Ramadan futihat abwaabul jannah. Ini apa benar ya? Apa ini juga kiasan? Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ghulikat abwaabun nar, pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sufidat syayatin, dan setan-setan diikat. Apa ini fakta apa hanya kiasan ya? Ini fakta. Jadi benar-benar surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintunya. Di mana surga itu kita enggak tahu. Demikian juga neraka ditutup rapat-rapat. Setan diikat. Para ulama kita mengatakan kubara'u syayatin, setan-setan besar. Ini mbah-mbahnya setan ya. Nah, kalau yang kecil-kecil kita menghadapinya. Kita kadang lupa bahwa kata Rasulullah, di kulli insanin qarinanin, setiap manusia itu ada dua qarin. Qarinun minal malaikah wa qarinun minas syaitan. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau juga ada syaitannya? Rasulullah mengatakan, iya, walakin aslama katanya. Dalam riwayat walakin aslamu. Dua cara membaca. Aslama, dia tunduk sama Nabi. Ya Islam dia. Tapi aslamu, tunduk saja. Nah, siapa yang bisa menundukkan syaitan yang ada di diri kita? Kita. Kata Rasulullah, inna syaitan yajri majrad dam. Siapa yang bisa mengikat ini? Syaitan itu berjalan menurut aliran darah. Dhayyiku majrahum bisyam katanya. Maka persempitlah gerak syaitan itu dengan puasa. Kita sekarang puasa. Banyak terjadi kemaksiatan di mana-mana. Kita lupa. Allah katakan di dalam surah Al-An'am ayat 112, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kata Allah, kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu setan dari jin dan setan dari manusia. Nah, manusia juga dikatakan setan ya. Kalau yang selalu menggodanya, selalu mengarahkan kepada yang jelek, dikatakan oleh Al-Quran. Al-Quran yang bicara, setan itu. Nah, siapa yang bisa menundukkan setan dalam diri kita? Ya kita. Dengan ibadah Ramadan ini diharapkan kita bisa meminimalisir nafsu kita ya. Setan-setan yang ada ini kita bisa minimalisir ya. Dosa-dosa kita dengan memperbanyak puasa, istighfar dan amalan-amalan yang disebutkan tadi gitu ya. Tapi begitu Pak ya. Baik. Jadi bukan kiasan. Ya, Ustaz, ada waktu sisa 3 menit ini ya. Bisa kita sempurnakan pembahasan tadi Ustaz. Yang tadi hablum minanas. Baru sedikit yang kita bahas, boleh ditambahkan ada beberapa bagian yang perlu kita tuntaskan, apalagi Ustaz? Ya, ada hablum minanas kita adalah syahrul Ramadan, bukan syahrul muasat ya. Ini bulan empati. Kita bisa melakukan kunjungan ya ke panti asuhan ya, memperhatikan kaum duafa, memperhatikan kaum fuqara wal masakin, anak-anak yatim. Kita kunjungi ya di Ramadan ini. Untuk apa? Untuk supaya hati kita lembut gitu ya. Kita tingkatkan hablum minanas kita ya. Kemudian juga kita bersilaturahim ya. Bermaaf-maafkan, minta maaf. Sebelum hari raya nanti segera minta maaf kepada keluarga, kepada ibu bapak ya, kepada kerabat, kepada semua orang ya. Minta maaf sebelum datangnya bulan Syawal nanti. Itu amalan-amalan hablum minanas kita banyak gitu ya. Baik ya. Sayang sekali jamaah yang kami muliakan dan juga mitra muslim di Surabaya, Lumajang dan sekitarnya, kita sudah di penghujung acara Tabasam Safari Ramadan yang disiarkan langsung dari Masjid Al-Irsyad, Jalan Iskandar Muda, Surabaya. Ustadz Muhalimin, terima kasih untuk kajiannya dan tentu kita nantikan kajian-kajian pada kesempatan berikutnya Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.